Sekarang ini aku pengen ngebahas soal Afterlife, salah satu film yang diproduksi Falcon Picture untuk Klik Film. Afterlife menceritakan Rene, Tony dan juga Chandani yang mengalami kecelakaan, tapi Rene ini diberikan kesempatan untuk kembali dan meminta maaf kepada orang-orang yang ada di dunia di saat kematiannya. Ya, ini adalah komedi horor yang mengajarkan kita banyak hal. Sebenarnya ceritanya klise sih ya guys. Ceritanya tuh udah pernah ada sebelumnya, tapi yang aku pengen berpesan di sini adalah ketika Rene kembali ke dunia untuk meminta maaf, Rene mendapatkan beberapa hal yang membuat dia terkejut. Sebenarnya Rene ini adalah orang yang baik sebenarnya, cuman dia agak judes aja. Dia memang sering banget marah-marah sama Tony sebagai pacarnya, marah-marah sama Chandani gitu. Dia memang kayaknya dia berani untuk mengungkapkan perasaannya, cuma dengan cara yang salah. Ketika dia tahu dia akan masuk ke neraka, Tuhan pun memberikan kesempatan, dia meminta kesempatan lebih tepatnya untuk kembali ke dunia. Ya ceritanya memang klise, tapi kita diajarkan untuk lebih mengikhlaskan lagi apa yang udah terjadi di dunia ini. Ketika kita hidup, kita diberikan kesempatan untuk hidup gitu ya, kita harus melakukan yang terbaik. Sebenarnya aku disadarkan banget sama beberapa hal sih di sini. Ketika kita ngomongin soal hidup ya, si Rene ini kan bukan orang yang baik, bukan orang yang dia menjalankan kehidupan dengan baik lah. Nah, mungkin nggak sih kita juga kayak gitu. Aku pun sendiri sekarang ini hidup untuk manusia kalau dibilang. Kalau di agamaku, di Kristen, hidup untuk manusia tentu nggak boleh. Maksudnya aku selalu menuruti apa keinginan manusia yang sebenarnya bertentangan gitu. Aku kurang berani untuk speak up satu dan lain hal yang tidak benar, karena memang aku tahu nggak akan didengar gitu. Aku tuh merelakan kebahagiaanku sendiri, atau kadang membiarkan suatu ketidakbenaran terjadi karena memang mungkin itu yang membuat mereka bahagia gitu. Kali ini ada Sherifah Danis sebagai Shiver, malaikat maut yang mencabut Rene. Dia yang bilang bahwa dia yang memberikan kesempatan dalam hal ini perantaranya untuk Rene kembali dan meminta maaf. Rene ini punya bapak diri yang sebenarnya sayang sama dia, tapi dia nggak pernah suka. Belakangan ini terungkap bahwa alasan bapak dirinya menikahi mamanya adalah karena dia teringat oleh anaknya yang juga kecelakaan, tapi kali ini kecelakaan kapal. Jadi ketika dia melihat Rene itu kayak sebenarnya Rene itu mengingatkan dia sama anaknya. Ya, sebenarnya klise seperti aku bilang tadi, ceritanya udah pernah ada, tapi memang maknanya cukup dalam gitu. Ketika kita masih diberi kesempatan untuk menjadi berkat, untuk hidup di dunia, kita harus memanfaatkan hal itu gitu. Ketika kita menjadi berkat, maka kita akan mendapatkan apa yang kita mau. Bukan apa yang kita mau sih, lebih tepatnya Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan untuk menjadi berkat tersebut. Kadang Tuhan membiarkan beberapa hal tidak terjadi dalam hidup kita, padahal kita pengen banget gitu. Tapi
Tuhan tuh punya banyak, aku percaya sih Tuhan punya banyak cara untuk memakai hidup kita untuk menjadi berkat gitu. Ketika Rene hidup dan bisa dibilang mendapatkan kesempatan untuk hidup lagi, Rene pun baru tahu bahwa ada beberapa hal yang disembunyikan sama teman-temannya demi jaga perasaannya gitu. Kalau aku lebih memilih untuk jujur sih, karena kejujuran itu walaupun sakit ya, seperti Rene rasakan di film ini, ketika dia diberikan kesempatan untuk hidup kembali dan ternyata tahu kejujuran itu kan jauh lebih sakit ya. Maksudnya ketika kita berusaha untuk menjadi yang lebih jujur dan memberikan orang pendapat kita dengan jujur, dengan tanpa menyakiti perasaan orang lain ya, kalau bisa ya, itu jauh lebih mending daripada kita harus menutup-nutupi dan dengan kebohongan. Bohong dosa juga kan gitu. Aku sih maknanya jauh lebih walaupun dikemas dengan komedi, aku lebih merasakan maknanya sebagai kesempatan hidup tuh cuma sekali, jadi kita harus memberikan yang terbaik. Mungkin ada orang bilang you only live once, itu sebenarnya benar sih, kita harus menikmati hidup. Cuma apakah hidup yang kita nikmati itu berkenan di matanya Tuhan gitu. Kita tuh harus menjadi sebuah dampak ketika kita diberikan kesempatan untuk hidup, dan dampak yang harus kita bawa adalah dampak yang baik. Jadi itu saja yang aku bisa bahas dari film Afterlife. Sebenarnya film ini maknanya cukup dalam walaupun dikemas dengan sisi komedi ya. Ketika setiap orang mengalami sebuah akhir hidup, kadang kita baru menyesali sesuatu hal. Akhir hidup di sini bukan cuma kematian, ada masalah, hal-hal yang kita nggak suka terjadi dalam hidup kita, baru kita sadar bahwa oh harusnya gue nggak boleh kayak gini, harusnya gue nggak boleh kayak gitu. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe, bye guys.